Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang tentu akan menjadi mata air dalam kehidupan kita. Kita beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena perjalanan hidup Rasulullah merupakan mata air bagi kehidupan kita. Kita jangan pernah lupa untuk terus mempelajari, mendalami akhlak Rasulullah ini, karena bagaimanapun kalau kita betul-betul memenobani dan mengamalkan akhlak Rasulullah, insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, penuh kenyamanan dan ketentraman. Rasulullah sudah menegaskan di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bahwa kita tanpa akhlak sesungguhnya kehidupan kita akan goyang, akan oleng, bahkan akan ambruk. Maka mari kita bangun fondasi akhlak dalam kehidupan kita ini, sehingga kita betul-betul mempunyai pegangan dalam hidup. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada kesempatan kali ini yaitu tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu jangan pernah berhenti belajar. Saya ketika di pesantren mengenal sebuah slogan long life education, yaitu pendidikan sepanjang hidup. Nah, pendidikan sepanjang hidup merupakan salah satu akhlak Rasulullah SAW yang harus kita pegangi, pedomani dengan baik-baik. Harus kita jadikan sebagai obor dan pelita dalam kehidupan kita. Sebab kadangkala kita sebagai umat Islam ada kecenderungan yang merasakan dirinya yang paling benar dan orang lain salah atau bahkan sesat. Nah, ini disebabkan karena sebagian dari umat Islam selalu mengaku dirinya sudah pintar, bahkan naudzubillah min dzalik, mengaku dirinya sebagai pemegang kebenaran. Nah, ini menjadi tantangan yang serius bagi kita semua, bahwa kita sebagai umat Rasulullah jangan pernah berhenti belajar, terus belajar. Karena ketika kita belajar, maka kita akan menemukan mutiara-mutiara kehidupan, dan kehidupan kita akan diisi dengan ilmu. Disinilah kemudian Allah menggarisbawahi di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Menggunakan kata majrur, yaitu kata kasroh di bawah yarfa'illah. Itu artinya bahwa Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, senantiasa belajar. Ini janji Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Maka kalau kita berhenti belajar, berhenti membaca, berhenti menganalisis, berhenti untuk menambah ilmu, maka sesungguhnya kita tidak akan diangkat derajat kita. Nah, disinilah kemudian Rasulullah bersabda, ta'allamul ilma. Hendaklah kalian belajar ilmu. Tentu kita mempelajari ilmu yang itu menjadi kecenderungan, kesukaan kita. Ilmu pengetahuan sangat luas sekali. Dan kita
sebagai umat Rasulullah tahu bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslimah. Maka Rasulullah bersabda, ta'allamul ilma, hendaklah kamu menimba ilmu, hendaklah kamu belajar, hendaklah kamu mencari ilmu. Bahkan ada satu ungkapan yang sangat terkenal, wal utlubul ilma walau bisin, hendaklah kamu mencari ilmu hingga ke negeri China. Karena Rasulullah dulu pernah mengutus sahabatnya ke China. China merupakan salah satu peradaban besar di masa lampau. Maka mencarilah ilmu hingga nun jauh di sana. Ta'allamul ilma. Kemudian kenapa kita diperintahkan untuk mencari ilmu? Wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal wiqar. Hendaklah kalian mencari ilmu karena dalam ilmu itu ada ketenangan. Kalau kita betul-betul belajar pada ilmu yang menjadi minat kita, yang menjadi kesukaan kita, maka kita akan menemukan ketenangan dalam hati kita. Nah, kebetulan saya santri ya, belajar di pesantren dan melanjutkan di Universitas Al-Azhar Mesir. Sejauh pengalaman saya ketika saya belajar ilmu apa saja baik di pesantren maupun di Al-Azhar dan di beberapa kampus lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saya menemukan ketenangan. Ala ilmu nurun, kata Imam Waqi, bahwa ilmu adalah cahaya. Dan karena ilmu adalah cahaya, maka ilmu akan memberikan ketenangan pada batin kita. Nah, ini tips bagi mereka yang selalu galau, selalu gelisah, selalu tidak tenang dalam dirinya, maka hendaknya menambah ilmu dalam setiap langkahnya. Terutama bagi mereka yang kaum milenial yang masih muda. Jangan membuang waktu untuk bertempur di media sosial pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan memang tantangan di era media sosial ketika ilmu pengetahuan, buku-buku bisa kita download dengan mudah dari berbagai bahasa, tetapi budaya membaca, literasi kita justru lemah. Kita lebih banyak berkomentar daripada menimba ilmu, membaca. Maka kata Rasulullah, ta'allamu lil ilmi as-sakinata, karena ilmu itu di dalamnya ada ketenangan. Kalau kita membaca buku-buku, memahaminya dengan baik, maka kita akan menemukan cahaya terang dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah galau. Bahkan salah seorang penulis dari Tunisia, yaitu Fatimah Mernissi, mengatakan, ketika saya membaca dan menulis, saya melihat diri saya lebih indah karena terpatri dalam dirinya satu keindahan dari dalam. Maka oleh karena itu, ini akhlak Rasulullah. Kita hendaknya terus belajar, tidak pernah berhenti belajar, dan tidak pernah merasa yang paling pandai dalam hidup ini. Ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal wiqar. Tadi ada ketenangan dan al-wiqar. Al-wiqar adalah kebahagiaan, kejembaran. Kita yang mempunyai ilmu tentu melihat berbagai banyak tantangan, hambatan, dan problematika di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak pernah gelisah, tidak pernah takut dan khawatir, karena kita mempunyai ilmu. Kalau kita mempunyai ilmu, maka kita mempunyai alat, kita mempunyai senjata untuk memecahkan berbagai persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat ini. Ilmu akan melahirkan kreativitas dan inovasi. Ilmu akan melahirkan rasionalitas. Orang yang berilmu, dia akan cenderung rasional, melihat segala sesuatu dengan pertimbangan akalnya. Orang yang berilmu akan mencari jalan kemaslahatan.
Nah, memang di masa kontemporer ini kita melihat ada upaya orang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk membunuh bahkan merendahkan orang lain. Tentu itu bukan ilmu, maka ilmu harus dibangun dengan fondasi akhlakul karimah, bahwa ketika kita belajar menimba ilmu, kita semata-mata ingin membawa kemaslahatan bagi orang lain. Nah, di dalam hadis selanjutnya disebutkan wa tawadhu lima ta'allamu minhu. Hendaklah kalian tawadu, rendah hati ketika kalian berilmu. Itu akhlaknya, bahwa ilmu yang kita gunakan semata-mata untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Karena kita meyakini bahwa ilmu adalah senjata terampuh untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan kalau kita menghendaki kebahagiaan di dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Alhamdulillah pandemi ini membuka keberkahan bagi kita untuk belajar, karena kita mempunyai banyak waktu di rumah bersama keluarga. Saya pribadi, alhamdulillah, banyak sekali buku yang tidak pernah saya sentuh sebelum pandemi ini. Tetapi ketika pandemi, saya mempunyai waktu yang sangat banyak untuk menambah ilmu. Inilah hikmah yang harus kita ambil, bahwa pandemi mengajak kita untuk terus belajar, membaca, menambah ilmu, dan insya Allah ilmu kita gunakan untuk menebarkan kebajikan dan kemaslahatan pada orang lain. Betapa begitu banyak persoalan yang kita hadapi selama ini karena semata-mata didasari pada hawa nafsu belaka, terutama hawa nafsu untuk menguasai secara politik, untuk menguasai secara ekonomi, sehingga kita kehilangan kearifan dalam melihat sesuatu. Maka ilmu akan membentangkan jalan kearifan bagi kita. Di dalam Al-Quran disebutkan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Allah mengatakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak ilmu tentu berbeda. Alangkah indahnya jika negeri ini dikuasai oleh orang-orang berilmu. Saya khawatir sekali sahabat Islam ramah ketika melihat ruang publik kita tidak dikuasai oleh orang-orang berilmu. Padahal para pendiri bangsa kita, mereka adalah seorang yang mempunyai keilmuan yang kaya. Ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara adalah ulama-ulama yang diakui keilmuannya di dunia internasional. Tetapi kenapa ruang publik kita belakangan ini dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak berilmu? Mereka yang hanya mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Jadi sahabat Islam ramah, mari sebagaimana pesan Rasulullah ta'allamul ilma, hendaklah kalian menimba ilmu, menambah ilmu, mencari ilmu. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu, menambah ilmu, kita insya Allah akan membawa keberkahan bagi orang lain. Tentu ilmu kita akan menciptakan ketenangan pada diri kita. Ilmu kita akan menjadi cahaya dan kebahagiaan. Dan jangan lupa, ketika kita berilmu, hendaklah kita terus tawadhu dan rendah hati, sebagaimana ditunjukkan, diteladankan, diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW tentang jangan pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan esok hari. Wa ma taufiqi illa billah.
Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.